Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Mr. One Channel. Today, we are going to talk about one of the most important thing when we want to learn English. Jadi pada hari ini, Mr. One akan coba menjelaskan suatu materi yang sangat penting ketika kita ingin menguasai atau mempelajari bahasa Inggris. Yes, it's grammar time. We are going to talk about one of tenses that we often use in our daily life. It's called simple present tense. Jadi pada hari ini akan fokus dulu kepada salah satu tenses yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu simple present tense. Nanti juga misalnya akan coba buat video-video lainnya tentang keseluruhan tenses. Tentunya akan dibagi menjadi beberapa video ya. Ada kurang lebih 16 tenses yang akan seruan coba buat videonya ya. Tapi pada hari ini kita fokus dulu pada simple present tense ya. Tapi sebelum dilanjut jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Well, if you're ready, we can begin now. Alright everyone, let's start our lesson today about simple present tense. Simple present tense, I do, he does. Simple present tense is used to indicate a fact, habit, or regular actions. Maksudnya, simple present tense itu digunakan untuk menunjukkan atau mengungkapkan sebuah fakta, atau boleh dibilang general truth, atau habit, atau juga regular action. Ya, habit ini artinya kebiasaan kita, kemudian ini adalah kegiatan yang diulang-ulang. Ya. Jadi untuk menyatakan ini semua menggunakan tensesnya adalah present tense, simple present tense. Oke, kita lihat contohnya untuk fakta atau general truth. A week has 7 days. Satu minggu atau seminggu itu ada 7 hari. Fakta ya ini. Kemudian the earth goes around the sun. Bumi berputar mengelilingi matahari. Ini juga sama, general truth atau fakta. A year has 12 months. Satu tahun itu ada 12 bulan. And then habit, contohnya she always writes in the morning. Dia selalu menulis di pagi hari. Jadi setiap pagi dia selalu menulis. Artinya dia kebiasaan ya. And then I always play tennis on Sunday. Saya selalu bermain tenis setiap hari Minggu. Okay, and then let's see the example of regular actions. She writes 2 novels a year. Dia menulis 2 novel dalam setahun ya. Artinya dia berulang-ulang untuk dilakukan yang menulis 2 novel setahun ya. My brothers play football twice a week. Kakak laki-laki saya bermain sepak bola 2 kali dalam seminggu. Ya, ini contohnya sahabat ya. Okay, let's continue. Okay, let's see the pattern atau rumus atau pola kalimat yang digunakan dalam simple present tense. Oke, untuk kalimat positif, subjek ditambah verb ke-1 ditambah s atau is ya, ditambah objek. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb ke-1 ditambah objek. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, do atau does di depan sebelum subjek, kemudian ditambah verb ke-1 ditambah objek. Oke. Ketika subjeknya I, you, we, they ditambah verb ke-1 tanpa s atau is ya. Hanya verb ke-1 aja untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif, ketika subjeknya I, you, we, they, maka ditambahkan do not plus verb ke-1 atau disingkat menjadi don't. Do not ya. And then when the subject is he, she, or it, ini orang ketiga tunggal ya, maka untuk kalimat positif verb satunya ditambah s atau is. Sedangkan untuk kalimat negatif
ketika subjeknya he, she, it, maka subjek ditambah does not ditambah verb ke-1. Okay. Let's see the example here. Kita lihat contohnya. They study together. Kalimat positifnya ini they sebagai subjek, kemudian ini sebagai verb ke-1 ya, tanpa s atau is karena subjeknya adalah they ya. Untuk kalimat negatifnya they do not study together ya. Dan kalimat interrogatifnya do they study together ya. Untuk menjawabnya ketika jawabannya yes, maka yes they do. If no, no they not ya. Mereka belajar bersama. Mereka tidak belajar bersama. Apakah mereka belajar bersama? Yes they do. Ya, mereka belajar bersama. Atau no they don't ya. Sahabat juga bisa menambahkan adverb of time di sini ya. Contohnya they study together every Sunday for example ya. Bisa ditambahkan dengan adverb of time ya. Okay, let's see the next example. Okay. Rani studies in her room. Rani belajar di ruangan atau di kamarnya atau di ruangannya. Rani doesn't studies in her room. Does Rani study in her room? Yes, she does. No, she doesn't. Artinya untuk kalimat positif, karena subjeknya di Rani dia seorang perempuan, orang ketiga tunggal, subjek orang ketiga tunggal, maka untuk kata gantinya itu adalah she. Maka ketika she subjeknya orang ketiga tunggal, maka verbnya ditambah s atau is ya. Di sini kasusnya untuk verb satunya study, y dirubah menjadi i, kemudian ditambah is ya. Untuk kalimat negatifnya ketika orang ketiga tunggal she di sini, maka ditambahkan does not atau disingkat menjadi doesn't. Rani doesn't studies in her room. Nah, untuk kalimat tanyanya seperti biasa does dikedepankan sebelum subjek. Does Rani study in her room? Ketika jawabannya yes, yes she does. If no, no she doesn't. Okay, now let's see the adverb of time that we often use in simple present tense. Okay, the first adverb of time is called adverb of frequency ya. Keterangan frekuensi ya. Contohnya di sini yang ciri-ciri yang sering digunakan di dalam simple present tense, adverb of frekuensinya always ya. Atau artinya dalam bahasa Indonesia selalu. Usually biasanya ya. Generally biasanya. Never tidak pernah. Sometimes kadang-kadang. Seldom jarang. Often sering ya. And then the next adverb of time is adverb of quantity atau keterangan kuantitas. Here you are. Once sekali. Once a day sekali dalam sehari. Once a week sekali seminggu. Once a month sekali sebulan atau bisa juga once a year sekali dalam setahun. Twice a day dua kali sehari. Twice a week dua kali seminggu. Twice a month dua kali sebulan. Every day setiap hari. Every month setiap bulan. Contohnya I play football twice a week. Saya bermain sepak bola dua kali seminggu ya, contohnya seperti itu. Jadi menggunakan keterangan waktu di sini ya. Jadi adverb of frequency dan adverb of quantity ini yang digunakan dalam simple present tense. Okay, now let's see catatan atau kesimpulan yang harus diperhatikan oleh sahabat ketika menggunakan tenses simple present tense adalah yang pertama, dalam kalimat positif berbentuk simple present tense, kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal seperti yang tadi saya jelaskan ya. She, he, it ditambah dengan s atau is ya. Contohnya di sini she works very hard karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka ditambahkan s verbnya ya. Contoh yang lain, he goes to the office every morning, sama juga ya. Ini tambahkan is karena subjeknya orang ketiga tunggal ya. Yang kedua, dalam kalimat negatif ditambah not setelah do dan does.
Do dipakai untuk subjek they, we, you, dan I ya. Tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan does dipakai untuk subjek he, she, dan it. Kita lihat contohnya. They do not have a job right now. Atau disingkat, they don't have a job right now. Mereka tidak memiliki pekerjaan sekarang ya. Ahmad does not have enough money to buy a car. Atau disingkat, Ahmad doesn't have enough money to buy a car. Ahmad tidak memiliki cukup uang untuk membeli sebuah mobil. Kemudian catatan yang ketiga, kalimat pertanyaan dibuat dengan menambahkan do atau does di depan subjeknya ya. Ditaruh di depan seperti yang tadi saya jelaskan ya. Contohnya, do you eat rice? Do you eat rice every day? For example, ditambahkan adverb of time ya. Yes, I do. No, I don't. For example. Does she eat rice? Yes, she does. No, she does. Apakah dia makan nasi every day, for example, or every morning? Ya, tambahkan adverb of time boleh ya. Yes, she does, or no, she doesn't. Ya, ini catatan yang ketiga ya. Tapi perhatikan ketika menggunakan simple present tense. Oke. Kemudian catatan yang keempat. Ini penting, ketentuan penambahan s atau is adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf desis seperti ch, c, ss, sh, x, dan o, maka kata kerja ditambah is ya. Ini harus perhatikan. Kita lihat contohnya. Kata kerja catch ini berakhiran ch ya, yang artinya menangkap. Catch maka ditambahkan is di sini ya. Catch ya. Next, go yang ini berakhiran o, pergi, go, maka ditambahkan es jadi goes ya. Discuss, nah ini berakhiran ss di sini ya, berdiskusi artinya, maka ditambahkan es, discusses ya. Kemudian push berakhiran sh artinya mendorong, maka menjadi pushes. Mix ya berakhiran x di sini, yang artinya mencampur, maka ditambahkan as ya. Mix. Nah, kemudian yang kedua, jika kata kerja berakhiran huruf y ya dan didahului konsonan ya, jadi didahului oleh konsonan, maka y berubah menjadi i baru ditambah is ya. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini carry ya, di sini kan huruf sebelum y-nya adalah konsonan ya. Maka i-nya, maka y-nya ini dirubah menjadi i dulu baru ditambah es ya. Carry artinya membawa, contoh menjadi carries ya. Fly ya, terbang. Lihat di sini, jadi sebelum huruf y ada huruf konsonan l di sini, maka y-nya dirubah dulu menjadi i ditambahkan es. Flies ya. Oke, dan terakhir jika kata kerja berakhiran huruf y dan didahului vokal, maka langsung saja ditambah is. Contohnya di sini play. Nah, di sini kan sebelum huruf y ada huruf vokal, maka tinggal menambahkan kata s ya. Sorry, ini bukan is ya. Harusnya s ya. Saya tidak mengecek dulu tadi ya. Jadi play langsung aja ditambah s ya, bukan is. Ini salah ya. Kemudian buy ya, berubah menjadi buys, tinggal menambahkan s karena sebelum huruf y-nya adalah huruf vokal. Oke. Well, I think that's all for simple present tense. I hope it will be useful for us, especially for me. I look forward to seeing you in the next one. Thank you for watching. Bye now.